kalau untuk secara valuasi ini di 0,2-0,3 kali PBV. Karena saya belum hitung, tapi ya sekitar 0,2-0,3 kali PBV. Yang dia masih aset yang masih tersisa itu di CP, terus habis itu ya kita ngeliat CP yang paling laku ya. Bisa di ya dalam besar bisa di divestasi mungkin, tapi kalau misalkan dia bisa generate cash from ya jualan dia reject itu. Ya sih, kalau buat aku sih salah satu saham properti kecil yang rada liar ya, ini high beta, ini APLN. Dia kalau naik tuh naiknya lumayan gila. Selain biasa tuh ya properti yang high beta itu BS, ASRI, APLN. Ini tiga ini biasa kalau lari jauh gitu, naiknya tuh lumayan seru lah gitu. Cuman memang karena naiknya kencang pasti risknya juga lebih besar karena dia pasti volatilitasnya lebih tinggi ya. Cuma kalau teman-teman yang mau konservatif ya stick tuh yang Karel tadi recommend, yaitu seperti topiknya tadi Sumarekon ya, topik kamu ya. Sumarekon. Yes. Sumarekon and habis itu BSD. Untuk APLN, apakah perlu diketahui juga ini one off aja atau gimana? Soalnya I think this is one off aja ya. One off transaction, iya. Jadi kedepannya gimana? Kita pasti ngeliat ini sih duit yang dapat dari penjualan CP ini untuk ngerjain project apa nih? Dan lebih ke momentum kayak sentimen aja sih, right on sentimen, jadi bukan right on fundamental. Yes. Oke. Terus mungkin kita coba jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini. Udah banyak juga yang nanya. BKSA tadi udah jawab. Nah, kalau ada yang nanya ADPC, aku sih ADPC jujur nggak punya view sama sekali loh. Karena ada ini sih view tentang ADCP. Okay. Ya ini ada tambahan dari saya sih. ADCP itu mungkin view-nya nggak gimana, tapi saya ngeliat ada sentimen bagus ya untuk DCP. Sebentar. Ya, kemarin tuh saya ada ke ini ya, Indonesia Property Expo. Nah, ini saya akan share reportnya mungkin ya di chat Zoom ya mungkin. Ya, itu ada report tentang yang Indonesia Property Expo. Jadi, waktu saya ngeliat Indonesia Property Expo, yang paling rame itu bagian mana sih? Itu ADCP paling rame dibandingkan dengan project lainnya ya. Bahkan even Ciputra aja 11-12 lah, 12-nya sih ADCP. Ini kenapa? Soalnya karena banyak orang atau milenial yang spekulasi juga, untuk investasi juga, untuk kan LRT kan jadi di Juni ya, Juni 2023. Nah, jadi pada invest sebelum LRT ini jadi, karena kemarin waktu saya ke sana, expect nanti ketika LRT jadi, itu bisa naikin property price atau apartemen yang ada di CP itu sekitar 10-15%. Nah, ini kan ya saya juga ya mungkin bisa jadi atau mungkin enggak, kita let's see gimana, tapi yang paling penting itu adalah LRT ini jadi dan bisa naikin ya mobilitas ya, penduduk, terus habis itu juga bisa ya life changer juga untuk para properti sektor yang bisa dibilang ya. Karena LRT ini jujur yang beneficiary juga Ciputra karena dia punya Sentul sama Cibubur. Jadi dia beneficiary juga dari kalau LRT ini jadi. Oke. Ini biasa proyeknya ADCP ini sekitar dekat LRT ya? Iya, depan-depanan sama LRT. Itu yang laku kemarin itu di Bekasi, itu tower satunya katanya udah sold out, sekitar 800-an unit. Itu range price-nya kira-kira berapa, tahu nggak? Kenapa, sorry? Kira-kira range price daripada properti yang ditawarkan itu per unitnya berapa, tahu nggak sih? Dia main di bawah. Tahu. Sekitar. Kalau one bedroom itu sekitar 850 sampai 900. Oh, 800. Studio. Kalau one bedroom itu sekitar 1 billion. Two bedroom lebih sih. Oke, menarik sih ini. Kalau untuk rental rate-nya kemarin saya coba tanya ada di sekitar 4,5 ya per bulan. Kalau pakai
Avalio apa apa. Oh, oke. Katanya sih gitu. Oke. Ya menarik sih karena posisinya kan bakalan deket LRT. Jadi kalau misalnya mereka yang mobilitasnya tinggi, yang kerjanya berjauhan, misalnya kerja dari Sentul City tapi punya kantor di Grogol nih misalnya nih, bisa kebantu banget nih kalau ada rental atau mempunyai properti ADPC ini ya, ADCP. Aduh namanya, karena nggak familiar, karena waktu listing itu marketnya tuh lagi jelek gitu loh, terutama sentimen untuk construction and property. Jadi waktu listing kan harganya nggak terlalu bagus ya, habis itu kan turun, makanya aku nggak pernah liatin sih ini saham ya. Mungkin it's time to take a look at this company. Oke. Terus ada juga nih yang nanya, Kak Ralph, gimana tentang kawasan industri? Apakah this year akan ada momentum buat kawasan industri untuk bangkit? As we know, tahun lalu ini benar-benar salah satu sektor, yaitu industrial estate yang terdampak nih karena pandemi kan, 2 tahun gitu loh. Nah, tapi kayak kita lihat kan kayak Demas itu kan ownernya atau pemegang sahamnya keep on buying nih, slowly mulai akumulasi pembelian nih. Kelihatannya udah ada katalis mungkin tahun depan kali untuk industrial estate untuk bangkit ya. Oke, jadi untuk industrial estate menurut saya masih less atraktif ya. Nah, ada omnibus law. Kalau untuk tahun depan atau tahun ini menurut saya wait and see dulu, karena tahun depan itu kan ya political year ya. Yes. Jadi ini kan itu kan asing nih, sudah asing masuk. Iya, foreign direct investment. FDI. Kebijakannya ini gimana? Oh, I see. Tapi for sure kalau untuk kedepannya, untuk yang buat long term bagus, karena ya sekarang kan masih ada overhead di situ. Ya mungkin murah aja kali ya dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi mungkin buat yang investnya jangka panjang banget kali. Oke, terus ini ada lagi yang nah ada juga nih yang nanya, anak usahanya seperti Weton sama WG gimana nih? Apa ada outlook nih dari kamu? WG, saya suka WG karena jujur, karena yang expertise di bidang gedung dan lainnya itu WG yang paling utama. Terus kalau dibilang dari segi balance sheet-nya pun WG ini cuma 0,1 sampai 0,2 DER. Ini dia, terus habis itu dari segi timnya atau dari segi manajemen ya, saya kenal baik. Dia tuh udah nyiapin tim khusus buat ngerjain proyek IKN dan menangin tendernya IKN. Terus habis itu dia punya modular teknologi. Jadi nanti ketika pekerja-pekerja konstruksi itu kan pasti kan butuh rumah ya, butuh rumah untuk mempercepat pembangunan juga. Itu nanti rumah-rumah para pekerja konstruksinya itu bisa kemungkinan besar pakai modular dia. Jadi modular dia itu cuma dipasang sekitar 15 hari sampai 30 hari. Itu udah jadi. Sedangkan kalau bangun rumah dan lain-lainnya kan, kalau mau bangun rumah kecil buat bikin mes itu kan lama. Oh, jadi ini modularnya juga mungkin bisa knockdown ya, kayak bongkar pasang, kelar project yang ini mereka tinggal bongkar, bisa pindah ke tempat lain untuk dipakai lagi ya? Bisa. Oh, bisa. Okay. Iya, terus menarik sih. habis itu kalau kita ngeliat dari PUPR sendiri pun, dia bilang, iya kita WG yang paling expert kan di bidang gedung ya, kita lebih fokus untuk WG bisa paling beneficiary lah dari IKN. Oke. Kalau untuk Weton bagus, kenapa? Soalnya dia kan, ya ini surat saya tapi WSBP-nya kan lagi belum beroperasi penuh ya. Jadi Weton ini dia ambil market share-nya dari WSBP. Sekarang Weton itu market share-nya dulunya itu sekitar 22%-an, sekarang jadi 50-an% atau 48% kalau nggak salah. Jadi Weton it's good ya, dibandingkan dengan yang lainnya, dibandingkan dengan WSBP. Oke. Terus dari segi DER-nya juga Weton 0,3 kali, 0,4 kali DER. Cukup rendah ya. Oke, terus sebenarnya aku mau nanya dikit nih, kalau untuk kontraktor yang swasta ada yang menarik gak? Ya kayak kita tahu kan Jekon sebenarnya udah naik ya, waktu kita kemarin tuh aku sempat call buy juga, cuman larinya udah kenceng banget.
Nah, aku nggak tahu nih dengan harga-harga sekarang ini masih consider bisa untuk invest atau udah kekencangan naiknya jadi valuasi. Kadang kan kalau sahamnya naik terlalu cepat valuasinya jadi mahal gitu loh. Nah, kalau ini gimana ya? Ya, kalau untuk Jekon. Kalau kita ngelihat yang listing di bursa, terus habis itu yang udah dapat kontrak baru dari KN itu kan Jekon. Yes. Terus habis itu kita ngelihat ini kan ngebuka unlocking buat Jekon ini dapat project-project KN selanjutnya. Jadi untuk dari segi Jekon ini kita ngelihat ya oke. Untuk coba sebentar saya cek valuasinya dulu. Let me check the valuation first. Oke. Swasta listing. Sebenarnya yang lain juga banyak yang murah-murah loh, kayak Total itu juga ketinggalan banget. Total. Ya kan, Total juga salah satu swasta yang bagus. Ya, clean ya. Iya. Bukunya. Total ternyata udah naik juga loh. Wah, udah naik dari Agustus pertengahan. Nggak kelihatan ya? Total itu kontraktor paling premium. Iya. Ya, bagus sih ini si Total. Pandemi juga nggak terlalu affected banget dan dividennya juga masih rutin. Jekon, takutnya kan mungkin ada sebagian teman-teman yang belum beli nih, ntar wah dia denger dia HK ternyata harganya udah mahal nih, makanya kita mau ngecek. Iya. Di ini ya 1,5 ya, 1,2 lah. Jekon. I think lebih menarik untuk ya ambil yang swasta. Oh, ambil yang swasta apa yang BUMN? Sorry, BUMN. Iya, karena mungkin masih ketinggalan karena nih barangnya tipis sih, dia naiknya cepat sekali gitu loh. Takutnya kan teman-teman pada FOMO karena ini barang dari 75 sekarang harganya udah 200-an. Makanya sebelum kita beli baiknya kita kira-kira cek dulu nih masih mungkin ada saham lain atau kontraktor lain yang lebih menarik sih dengan valuasinya sekarang, kecuali dia ada koreksi ya mungkin boleh dikonsider. Biasa sekitar kalau 150-an itu kalau buat trading it's a buy price, tapi kalau 200-an ya kadang-kadang ada risk orang profit taking sih. Nah terus PBB-nya di 160 ya tadi saya. PBB-nya ya kan nanti cerita yang ngingetin lah kalau misalkan di bawah aja. Mana ya kita mau nanya, konstruksi BUMN atau swasta? Kelihatannya BUMN masih murah-murah dan ketinggalan ya, kalau ini masih lagged ya. Terus mana sih Sumarekon tadi kita udah sedikit jawab ya. Terus mungkin aku nanya mengenai Waskita deh. Waskita right issue-nya itu udah tahu belum sih kira-kira kapan? Oke, jadi kalau untuk Waskita itu kan dia rencana right issue di 3 triliun ya. 3 triliun means nanti dia bakal kami kan dapat 3 triliun. Dia right issue sekitar mungkin di sekitar 5 triliun. Jadi nanti itu kita di akhir tahun. Kayaknya kayak tahun kemarin deh, di November Desemberan. Untuk harganya coba kita ambil di sebenarnya kan 90 days trading ini kan, trading price lah ya, average price. Tapi atau enggak kita di 1 kali book value aja. 1 kali book value. Itu Adi kan juga right issue kalau untuk BUMN kalau nggak salah itu dia harus right issue di atas di minimal 1 kali book supaya iya tuh menarik.
Kalau Oh Adi iya. kan di 0,5 kali book ya sekarang. Oh iya bener tuh. Oh Adi masih 0,5 kali book ya. Tadi was kita berapa kali book? Was kita Iya, 1,2. oh was kita berarti udah 1,2 kali book ya.